Kebetulan posisi saya kan menjadi ibu dari para santri ya, sehingga saya ingin santri-santri saya ini nantinya juga mempunyai wawasan lingkungan seperti apa yang sudah saya ajarkan. Lingkungan ini harus kita jaga, sehingga dari sampah yang terkecil itu harus ditata dan diletakkan pada porsinya masing-masing. Saya nama kerennya Bu Ika. Umurnya berapa ya? 46. Di Jalan Mawar nomor 4, Barong di Lembang. Kerjaan saya sehari-hari ngajar. Ada di Madrasah Al-Hikam, kebetulan jadi kepala sekolah. Kemudian menjadi ibunya dari para santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikam. Bebas. Bebas dari sampah. Bebas dari sampah itu bukan berarti sampah dibakar kemudian bersih, kemudian sampah dibuang ke sungai, rumahnya lingkungannya bersih, atau sampah dibuang ditimbun gitu ya, rumahnya bersih, bukan itu. Jadi ketika sampah itu bagaimana kita cerdas mengolah sampah yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebuah karya, sehingga sampah-sampah plastik itu tetap bisa kita nikmati dan bermanfaat untuk kita. Jadi tidak lagi melukai bumi. Seperti contoh sampah plastik, kita kan tidak mungkin terlepas dari sampah plastik tuh ya, karena zaman sudah modern, praktis, yang paling mudah itu ya plastik ya, tahan lama, murah. Semua makanan ringan selalu dibungkus dengan plastik, sehingga permasalahan itu yang tadinya menjadi problem, tapi kita pecahkan di sini menjadi sebuah karya ekobrik anak-anak ini, sehingga apa yang sudah saya tanamkan ke anak-anak, mudah-mudahan sampai anak-anak keluar dari pesantren ini tetap bisa menjaga lingkungannya. Pesantren itu kan dengan jumlah santri walaupun tidak banyak, sekitar 80 orang, tapi kalau satu orang dia membawa sampah satu kerasa, kita kan sudah menjadi masalah. Apalagi di pesantren itu kan rata-rata anak-anak nyuci sendiri, sehingga problem tidak hanya sampah makanan, tetapi juga sampah bungkus sabun, baik sabun mandi, sabun cuci, itu juga menjadi problem. Tapi di sini tidak menjadi problem karena anak-anak setiap minggunya itu ada seperti roan lah, kalau bahasa pesantren itu roan. Roan itu bersih-bersih lingkungan. Jadi ada anak yang memang dia khusus bertugas mencuci bungkus-bungkus yang memang tidak bersih. Contoh refill itu ya, refill bungkus sabun, sampo dan sebagainya. Itu sebelum hari Ahad anak-anak sudah mengumpulkan di salah satu tempat. Setiap hari Ahad itu ada yang piket nyuci, sehingga sampah itu ketika bersih langsung dibuat sama anak-anak ekobrik. Nah, ini salah satu cara saya untuk tetap menjaga pesantren ini bersih dan nyaman untuk anak-anak belajar. Itu terkait dengan sampah plastik. Kalau terkait dengan sampah organik, kebetulan di lingkungan kita ini kan banyak pohon, sehingga daun yang jatuh itu kan banyak orang menganggap itu adalah masalah, sehingga lingkungannya kotor lah apalah, sehingga biasanya dikumpulin dibakar. Di sini tidak ada itu. Jadi kami sudah pilih ada kompos ya, yang memang 3 bulan sekali kita panen. Kebetulan minggu kemarin kita habis panen selama 4 bulan kayaknya, sebulan anak ibu, dan sudah 2 tempat itu sudah jadi semuanya. Itu berkah buat kami, sehingga apapun yang ada di pesantren ini, baik sampah organik, non-organik, itu sudah bisa kita atasi ya. 2015 ya, nggak, jadi masih baru sebetulnya. Cuman memang berawal saya sebetulnya dari didikan orang tua saya. Waktu kecil itu ayah saya selalu mendidik saya untuk bersih. Jadi nggak dikasih uang jajan, saya ingat betul jajannya itu 10 perak waktu itu. Sore itu kalau nggak nyapu nggak dikasih uang jajan. Kalau tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, hukumannya nggak dikasih uang jajan. Ternyata kebawa sampai hari ini, sehingga alhamdulillah 2015 saya sudah mulai semangat untuk melestarikan lingkungan, sehingga baik madrasah saya, Madrasah Al-Hikam itu juga di Wiyata Provinsi, alhamdulillah. Kemudian kemarin pesantrennya juga ikut pesantren ke Jawa Timur. Itu bukan sesuatu yang mudah, Mbak.
Karena apa ya? Open, ajak, terus istiqomah, kemudian setiap hari itu harus ngontrol, itu memang sesuatu kebiasaan yang jenuh sebetulnya. Cuman ketika apa yang kita perbuat ini membuahkan hasil, itu adalah sesuatu kebanggaan atau alhamdulillah lah, apa yang tadinya sepertinya tidak bisa ternyata bisa. Itu berawal dari situ, sehingga semuanya di pesantren ini kalau kita bilang tidak ada sampah sama sekali mustahil lah ya, tapi sudah sangat minim. Sampai saya mulai 2020 itu sudah mencanangkan tidak ada santri menggunakan pembalut sekali pakai, karena masalah plastik sudah selesai, ya kan? Masalah organik sudah selesai, sampai makanan anak-anak yang tidak habis sudah selesai dimakan ayam-ayam saya tuh. Jadi cuma tidak ada sampah yang menjadi masalah. Satu yang menjadi masalah, pembalut. Ini diapain pembalut ini? Artinya saya punya kegiatan yang namanya Kreatif Alikam, itu disingkat dengan LTIFA, ya, itu kegiatan guru dan anak-anak. Kita membuat menspad. Jadi menspad itu kita produksi sendiri dan dibuat oleh anak-anak, sehingga praktis sampah terkait dengan pembalut itu sudah tidak ada, sudah selesai, alhamdulillah. Awal memang berat lah. Awal itu karena habit anak-anak di rumah kan tidak sama nih. Ada yang orang tuanya sadar lingkungan, ada yang orang tuanya semuanya pembantu begitu kan, anak mama lah. Ada yang orang tuanya tidak seberapa open lah begitu, atau tidak seberapa senang dengan pelestarian lingkungan. Sehingga ketika yang nyantren di sini dengan tata cara dan kemudian aturan yang begitu ketat, biasanya ya agak awal-awal sih agak berat ya bagi anak-anak, apalagi membuat ekobrik. Dia harus menyimpan sampahnya, setelah dia jajan dia harus simpan, setelah dia buat atau sampah itu sampah bungkusnya Rinso atau apa merek apa itu kan bermasalah, itu anak-anak harus nyimpen, semuanya harus diselesaikan dengan kesadaran sendiri. Itu yang kemudian lama-lama ya alhamdulillah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi datang lagi santri baru, kan setiap tahun ada yang keluar ada yang masuk, ya mulai lagi itu lagi. Cuman alhamdulillah kakak-kakaknya kan sudah terbiasa, ya artinya sudah habit itu sudah ada di pondok. Jadi saya tidak seberapa berat, sudah tinggal kakak-kakaknya itu yang membimbing. Sampai saya ajarkan anak-anak itu bagaimana kamu harus mencatat ekobrik ini dengan sebaik-baiknya. Dari tahun 2000 kita tahun berapa ya itu semua tercatat Mbak. Sekian botol, katakan berapa ribu botol yang sudah kita simpan. Kemudian berapa ratus kilogram sampah yang sudah kita ikat. Itu anak-anak ada detailnya. Dan setiap minggu kan anak-anak harus store ini. Jadi setiap Ahad itu anak-anak store. Dua anak satu ekobrik. Karena kan sampah itu juga banyak Mbak. Kalau satu botol kayaknya kecil ya, tapi kan kayak pucuk aja 130 sekian ya. Artinya lah banyak lah itu. Akhirnya kita buat satu botol 2 anak. Sehingga anak-anak otomatis kan sudah menyimpan sampahnya. Itu yang kemudian sudah berjalan di sini. Tapi ya ada anak yang kelihatan nanti anak yang malas, yang memang itu ya banyak dia nunggak utang itu istilahnya utang. Minggu ini dia nggak setor, berarti kan terhutang 1 minggu depan, sampai sebulan berarti kan 4. Akhirnya saya buat peraturan kalau memang dia tidak setor 1 minggu, dia kena tambahan lagi 1, berkelipatan. Kalau dia punya hutang 2 berarti dia tambah 2, kalau dia punya hutang 3 tambah 3. Akhirnya kan mikir, wah ini pekerjaan sulit ini. Alhamdulillah akhirnya anak-anak sudah terbiasa. Itu cara saya untuk membiasakan anak-anak terkait ini. Sebetulnya motivasi itu kan sudah banyak dituliskan dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Bagaimana manusia itu menjadi khalifah di bumi, dia harus melestarikan Allah yang sudah berikan. Kalau dalam Al-Quran kan walaupun sudul ardu ba'da islahiha, jangan kamu rusak tuh manusia, jangan kamu rusak tuh bumi yang sudah saya perbaikin gitu kan. Cuman memang kesadaran itu sangat sedikit.
karena itu saya punya keinginan santri ini harus menjadi pelopor dalam melestarikan lingkungan. Karena santri ini dia datang dari berbagai daerah. Jika dia di pondoknya Al-Quran hadis diajarkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bikin lingkungan juga diberikan, sehingga ketika dia pulang dia pasti menjadi pelopor kan untuk keluarganya lah minimal. Kalau udah keluarganya untuk tetangganya. Karena itu Mbak, anak-anak ketika pulang itu selalu saya kasih tugas ekobrik. Jadi Mbak datang ke sini, kamu berapa bulan di rumah, katakan di sebulan, berarti kamu harus bawa 4 botol. Saya ingin pembiasaan itu juga tidak hanya di pesantren saja, tapi juga di rumahnya. Kan nggak jarang tuh yang bisa bikin ekobrik. Ini kalau di rumahnya diajarin adik-adiknya, kemudian kakaknya, ibunya, ayahnya, itu semuanya biasanya difotoin tuh, Bu, saya lagi bikin. Itu kan sudah mensiarkan. Sehingga ketika anak-anak balik ke sini, mudah-mudahan habit itu sudah terbiasa di rumahnya. Sampai kadang ketika orang tuanya nengokin anaknya, yang dibawa juga tidak hanya makanan saja, tapi bungkus sampah yang di rumah dibawa juga ke sini. Itu dibawa di rumah, buat oleh-oleh juga. Senang, jadi sampahnya tidak ada sampah yang dibakar di rumahnya anak-anak. Itu kan salah satu kiat saya untuk mencintai bumi. Kalau di pondok itu kan nggak ada meja ya Mbak ya. Walaupun kita punya lekar, untuk ngaji kan terbatas, hanya 30 lekar gitu. Karena tempatnya pun juga harus ada kan, kalau kayak dampar begitu. Sehingga ekobrik modul ekobrik ini dibuat ngaji, dibuat alas. Ya kalau pas ngaji dibuat alas. Kalau pas kegiatan ya dibuat podium, dibuat yang di kamar itu anak-anak kan pakai galon, jadi dibuat tatakan galon. Tidak ada yang tidak manfaat ternyata. Sampai pot kemarin itu, nak modulnya udah banyak, yuk kita bikin pot yuk. Itu ada tuh di depan pot ekobrik, dan sebagian saya buat taman. Ini alhamdulillah lah, lingkungan kita bersih, juga indah. Kemudian alhamdulillah juga yang sekarang lagi tren ini wabah corona, kita melimpah namanya oksigen. Orang banyak nyari oksigen ya, kita sudah nyelengin oksigen. Karena selain merdeka dari sampah, juga kita menggerakkan anak-anak untuk suka menanam. Jadi alhamdulillah ini juga anak-anak yang berbuat ya. Setiap pagi ada yang nyiram, di belakang juga ada kebun, itu apa aja ada kangkung, ada semuanya. Alhamdulillah ya, nyantri itu tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Stres kayak itu nanti belajar saja. Oh tidak, kalau untuk di sini. Jadi belajar tidak hanya membaca buku, tapi juga kita langsung belajar mencintai alam sebisa mungkin, sehingga khalifah fil ardi, manusia ya, sebagai khalifah fil ardi itu memang betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah full, misalnya dirongsokin, terus nanti uangnya masuk di kasnya ekobrik, jadi dapat dilem. Oh, nanti diberikan